Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan paragraf. Nah, bagaimana paragraf dibentuk hingga terlihat seperti susunan kalimat yang membentuk satu kesatuan. Nah, pertama kita lihat pengertian paragraf. Ada banyak definisi tentang paragraf, tapi saya coba menampilkan uh, satu di sini definisi, kemudian ada batasan yang lain juga yang berkaitan dengan paragraf. Nah, pertama, kalau kita melihat secara struktural, paragraf itu satu kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat, atau biasa disebut juga satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Artinya, paragraf itu disusun atas beberapa kalimat atau dibentuk atas beberapa kalimat. Nah, dua definisi ini, satu dan dua ini saling berkaitan. Jadi kalau kira-kira ada satu paragraf yang cuma satu kalimat, kemungkinan itu agak susah disebut paragraf kalau kita mengacu pada definisi yang kedua ini, karena paragraf disusun atas beberapa kalimat. Nah, seperti itu, dan memang lebih luas cakupannya daripada kalimat. Namun, pada definisi yang ketiga ini ada sedikit yang berbeda karena disebutkan bahwa setiap paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok. Nah, ketika kita mengacu pada poin ketiga ini, terutama satu ide pokok ini, kita bisa menerima satu tulisan yang cuma satu kalimat tapi disebut satu paragraf kalau kalimat itu mampu menyampaikan satu gagasan yang utuh. Nah, jadi jika ada satu kalimat yang mampu menyampaikan satu gagasan yang utuh, itu bisa diterima sebagai satu paragraf. Namun di dalam karangan ilmiah sepertinya agak susah kita menuliskan cuma satu kalimat dan kalimat itu mampu menyampaikan satu gagasan yang utuh atau ide pokok yang jelas. Nah, ini yang sepertinya tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, ketika kita menuliskan karangan ilmiah, ya kita tidak boleh hanya menuliskan cuma satu kalimat, karena harus menyelesaikan gagasan pokok itu dijelaskan sedetail mungkin sehingga pembaca mampu memahaminya. Nah, pertanyaan berikutnya yang di sini, kira-kira kalau misalnya disebut bahwa kalimat itu, paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Nah, berapakah minimal kalimat dalam satu paragraf? Ya, ada beberapa teori yang pernah saya baca mengambil jalan tengah, misalnya bahwa kira-kira satu paragraf itu antara 5 sampai 7 kalimat. Nah, itu kalau kalimatnya agak panjang mungkin 5 kalimat saja. Tapi kalau kalimatnya itu agak singkat-singkat boleh sampai 7 kalimat. Namun ini tidak boleh dipaksakan bahwa seperti itu. Ya, ketika kita merujuk pada pengertian ketiga ini bahwa setiap paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok, ya misalnya kalau satu ide pokok dijelaskan sampai 7 kalimat tapi belum belum kelar, belum selesai ide itu dijelaskan, ya tidak apa-apa ditambah menjadi 8, 9, bahkan 10 kalimat, karena kita mengacu pada ide pokok tersebut yang akan dijelaskan dalam satu paragraf, bukan jumlah kalimatnya. Nah, jadi makanya teori tentang jumlah kalimat dalam paragraf itu tidak banyak yang membahasnya, karena paragraf itu dibatasi oleh ide pokok. Jadi inti dari paragraf itu adalah ide pokok yang dijelaskan. Nah, seperti itu. Namun ketika kita berbicara minimalnya, ya karena tadi saya katakan bahwa dalam karangan ilmiah mungkin agak-agak rasanya kurang tepat itu kalau cuma satu kalimat, maka kalau saya menyarankan minimal 3 kalimat dalam satu paragraf. Artinya dalam satu kalimat, dalam 3 kalimat itu, satu kalimat dianggap sebagai kalimat utama, 2 kalimat lainnya sebagai kalimat penjelas. Nah, jadi kira-kira seperti itu dalam memilih jalan tengah dalam menulis paragraf. Nah, ini ada satu contoh tentang paragraf berkaitan dengan satu pembahasan, ya perubahan kata di sini. Ada 4 kalimat. Kalau dibaca, kira-kira kalimat utama dalam paragraf ini
berada pada kalimat A. Ya, jadi kalimat utamanya adalah kalimat A. Jika kalimat utama berada pada kalimat A, kemungkinan besar gagasan pokoknya atau ide pokoknya juga berada dalam kalimat A. Nah, antara kalimat utama, gagasan pokok atau ide pokok itu bisa berbeda. Jadi kalau kalimat utama tentu utuh satu kalimat dari kata dalam sampai perubahan. Tetapi kalau kita menanyakan ide pokoknya atau gagasan pokoknya atau ide utamanya, gagasan utamanya, mungkin satu kata cukup, dua kata cukup, atau tiga kata bisa. Nah, kira-kira kalau dipilih di dalam kalimat utama ini, mana yang paling penting di antara sekian banyak kata ini? Nah, ini mungkin ya kalau usaha bahasa Indonesia selalu mengalami perubahan. Nah, kalau dipilih kata mana yang paling penting di sini, yang paling menggambarkan, nah ini kata perubahan. Jadi ide pokoknya itu perubahan bahasa Indonesia ya. Nah, teorinya mengatakan bahwa kalimat utama itu selalu berkaitan dengan kalimat penjelas karena kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Nah, kita mengecek teori ini dalam penggunaan paragraf ya, di sini. Nah, kalimat B misalnya, perubahan itu antara lain berupa penambahan kata-kata baru, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Kata apa yang berkaitan dengan kalimat utama di sini? Kata perubahan, ya, ini ada kata perubahan. Nah, kemudian kalimat C, apakah berkaitan dengan kalimat A? Penambahan yang berasal dari bahasa asing, misalnya astronaut, kosmonaut, satelit, komputer, dan televisi. Kata mana yang kalimat C berkaitan dengan kalimat A? Kata penambahan. Karena penambahan ini bagian dari perubahan. Perubahan kan bisa bertambah, berkurang, ya, dimodifikasi dan sebagainya. Nah, oke, C berkaitan. Kemudian kalimat D. Kata apa yang berkaitan? Oh, ini masih ada kata penambahan. Berarti berkaitan juga dengan kata perubahan. Jadi semua tiga kalimat penjelas ini berkaitan dengan kalimat utama. Oleh karena itu ketika kita membaca paragraf ini sederhana, singkat, tapi mudah dipahami, tidak loncat-loncat logikanya, idenya, sehingga kita mudah menangkap apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, kira-kira sesederhana itu ketika kita menulis paragraf, tidak perlu terlalu muluk-muluk apa. Jadi kita ketika menulis, kita perlu melihat hubungan relasi antara kalimat utama itu dengan kalimat penjelas, ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Mengapa perlu kita menulis paragraf atau membentuk paragraf ya? Ini ada tujuannya. Jadi paragraf itu kan kita bisa tandai pada bagian awal kalimat itu menjorok ke dalam sekitar 5 atau 7 spasi masuk ya, 7 karakter masuk atau 5 ya. Itu yang menandai satu paragraf. Nah, mengapa harus ada seperti itu, dipenggal-penggal, dipisah-pisah? Nah, ini kira-kira tujuannya. Jadi, pertama, paragraf itu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok ya. Jadi, ide pokok itu kita sekat-sekat. Nah, jadi, ketika orang membaca, tidak ngos-ngosan ya. Anda bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan kalau ada satu tulisan 5 halaman misalnya bersambung semua tanpa ada penggalan-penggalan paragraf. Kita bingung juga membacanya, mau berhenti di mana juga berhenti karena kita belum menemukan ide pokoknya. Jadi idealnya kan ketika kita membaca, nanti bisa berhenti ketika selesai satu paragraf, karena dari satu paragraf itu kita bisa menemukan satu ide pokok. Nah, itulah tujuan paragraf, menyekat-nyekat ide pokok tersebut. Kemudian, yang kedua, memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis. Nah, ini juga yang penting. Pembaca kan setengah mati mengikuti apa isi pesan yang ingin disampaikan penulis ketika tidak dibagi-bagi, diorganisir tulisan itu menjadi beberapa paragraf. Nah, ini yang penting ya. Nah, selanjutnya ada contoh paragraf di sini. Saharudin Nenggasing tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Kita bahas sama-sama ya, kita tentukan nanti kalimat apa yang menjadi kalimat utamanya di bagian mana. Saharudin Nenggasing tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Ia tidak tahu menahu mengapa desanya dinamai Bonto Marandu. Ia tidak tahu mengapa Bonto Marandu dan Bonto Manai desa tetangga kini mengering. Ia juga tidak tahu mengapa nenek moyangnya dahulu sampai di desa itu. Meski sudah usur, Saharudin Nenggasing masih gesit dan cekatan. Begitu bangun pagi,
tanpa harus minum kopi dahulu, ia sudah memikul cangkul menuju sawah garapannya. Ia terus mengayunkan cangkulnya, membongkar tanah liat yang sudah mengeras oleh musim kemarau panjang. Kira-kira yang mana kalimat utamanya? Ya, Anda bisa tebak di rumah masing-masing bahwa kalimat ini kalimat utama dengan contoh yang tadi kita jelaskan di awal ya, pada contoh paragraf yang pertama. Biasanya paragraf itu kalimat utama selalu di awal ya, deduktif ya. Nanti kan ada penjelasan itu, deduktif istilahnya ya. Ya, jadi coba kita lihat misalnya kalau memang kalimat utamanya adalah di kalimat A, apakah kalimat yang lain berkaitan dengan kalimat A? Nah, Saharudin saya tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. B, coba lihat, tidak tahu menahu. Ini ada ya, tidak tahu menahu. Kemungkinan ini tidak tahu yang menjadi kalimat utamanya kalimat A. Ada kata tidak tahu di sini berkaitan. C juga ada, ya tidak tahu. Ia juga tidak tahu. Nah, kalimat D juga berkaitan. Kemudian kalimat E, meski sudah usur, Saharudin masih kasih dan cekatan. Nah, apakah di sini ada yang berkaitan dengan kata tidak tahu? Sepertinya tidak ada ya. Ya, coba kita tinggalkan dulu ini, kita pindah ke F. Begitu bangun pagi tanpa harus minum kopi dahulu, ia sudah memikul cangkul menuju sawah garam. Ya, tidak ada juga yang berkaitan dengan kata tidak tahu. Ia terus mengayunkan cangkulnya membongkar tanah liat yang sudah mengeras oleh musim kemarau panjang. Tidak ada juga, sama. Ya, oleh karena itu sepertinya ada yang aneh dengan paragraf ini. Apakah memungkinkan paragraf ini kita pisahkan saja dulu? Nah, dengan catatan bahwa kalimat A sampai D itu satu ide pokok karena berkaitan dengan ketidaktahuan Saharudin dengan desa kelahirannya. Nah, kemudian kalau kita penggal berarti E ini sampai sampai G, apakah berkaitan? Coba lihat. Meski sudah usus, Saharudin masih kasih dan cekatan. Kira-kira mana? Apakah berkaitan dengan kalimat F? Begitu bangun pagi tanpa minum kopi, sudah seperti ini memikul cangkul menuju sawah itu ya gesit dan cekatan ya, bagian dari gesit dan cekatan. Mengayunkan cangkul membongkar tanah liat juga ini berkaitan dengan gesit dan cekatan. Oleh karena itu memang ini dua paragraf seharusnya. Ya, jadi paragraf pertama seharusnya sampai kalimat D, paragraf kedua kalimat E sampai G. Nah, kok bisa begitu? Ya, jadi ini dua paragraf sebenarnya. Nah, kok bisa begitu ya? Iya, ini kan sudah memenuhi syarat ya bahwa cukup 4 kalimat sudah bisa menjadi satu paragraf. Nah, kita tidak boleh memaksakan dalam satu paragraf itu ada dua ide pokok, meskipun secara umum, setema umum, kedua paragraf ini berkaitan karena sama-sama tokohnya tadi Saharudin, tapi ada tema kecil yang diusung oleh setiap paragraf. Oleh karena itu tidak bisa digabung antara paragraf pertama dan kedua tadi, sebaiknya dipisahkan saja. Nah, ini yang menjadi ini yang menjadi dasar penting kita ketahui ketika menuliskan paragraf, bahwa yang utama dalam menuliskan paragraf itu untuk pemisahannya, jumlah kata, kalimatnya dan sebagainya itu adalah ide pokok yang menjelaskannya. Ide pokok yang dijelaskan di dalam paragraf itu. Ketika ide pokok itu cukup dengan 3 kalimat, 4 kalimat, ya sudah selesai. Jangan dipaksakan menjadi 7 atau 10 kalimat, karena kalau dipaksakan menjadi beberapa kalimat tambahan, kemungkinan ada kata, ada kalimat yang kalimat sumbang, artinya tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, tidak berkaitan dengan ide pokok sebelumnya. Nah, itu kira-kira selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf pada video berikutnya.